Kembali dari dunia abadi. Audiobook Novel Silat. Episode 56. Meskipun hari ini adalah pertama kalinya dia melihat Tang Xiu dan tidak banyak berhubungan dengannya, dia sebenarnya menyadari bahwa Tang Xiu sangat terampil. Yang terpenting, dia sangat rendah hati dan rendah hati. Melihat penampilannya yang percaya diri, dia tiba-tiba merasa bahwa dia akan dapat melihatnya di Universitas Shanghai bulan September ini. Setelah hampir 1 jam, bel pintu kotak itu berbunyi, dan seorang wanita paruh baya masuk. Pandangannya menyapu semua orang di dalam sebelum akhirnya tertuju pada Tang Xiu. Dia kemudian bertanya, "Apakah Anda Tuan Tang Xiu, Master Tang?" "Benar." Tang Xiu mengangguk dengan tenang. Wanita parubaya itu menyerahkan sebuah kotak panjang kepada Tang Xiu, sambil berkata, "Tuan Ju, suruh aku memberikan ini kepadamu. Karena aku sudah menyelesaikan tugasku, aku akan pergi jika kamu tidak punya perintah lain untukku." Tang Xiu mengangguk. Setelah wanita parubaya itu pergi, dia langsung membuka kotak itu dan mengeluarkan gulungan lukisan dari dalamnya. Lei Bai, Profesor Hu dan Mu Wanning juga mendekat untuk melihat. Setelah menilainya, Profesor Hu berseru sambil mendesah. Ini memang karya asli pelukis terkenal Li Sixun dari era dinasti Tang. Tampaknya meskipun Zhu Xiang memiliki watak yang buruk, tetapi ia masih memiliki hati nurani. Tang Xiu sendiri tidak tahu banyak tentang lukisan dalam negeri. Namun, dia bisa melihat bahwa lukisan itu adalah lukisan bersejarah yang berusia ratusan tahun. Setelah menyimpannya, dia berdiri dan berkata, "Baiklah, karena aku sudah menerima lukisan itu, aku harus mengucapkan selamat tinggal kepada kalian semua." Profesor Hu segera bertanya, "Saudara Tang, kemana Anda pergi?" "Aku perlu mencari hotel untuk bermalam. Lalu aku akan kembali ke Star City besok pagi," kata Tang Xiu. "Adik Tang, aku akan mengatur akomodasi untukmu," kata Profesor Hu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, terima kasih. Karena kamu akan pergi ke Star City bersamaku besok, kamu juga harus kembali dan berkemas lebih awal. Mari kita bertemu di bandara besok pagi." "Baiklah." Profesor Hu mengangguk. Lei Bai segera berkata, "Adik Tang, jika kamu tidak keberatan, silakan ikut saja dengan kami. Kami juga menginap di hotel di dekat sini." Tang Xiu berpikir, lalu mengangguk. Hotel Sheraton Bintang 5 di kota Tianjin. Tang Xiu mengikuti Lei Bai dan Mu Wanning ke sini, sementara Lei Bai secara pribadi memesan kamar presidensial untuknya. Awalnya, Lei Bai juga ingin berbicara lebih banyak, tetapi Tang Xiu menolaknya dan berkata bahwa dia perlu istirahat lebih awal. Dia ingin melihat peti mati batu iblis yang dibelinya dari toko Profesor Hu. Tutup peti mati batu iblis itu tertutup, tetapi bisa dibuka. Namun, karena dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya sebelumnya, dia tidak tahu benda apa yang ada di dalamnya. Namun, baru saja dia mandi dan hendak mempelajari peti batu iblis, pintu kamarnya diketuk. "Lei Bai." Kilatan dingin melintas di mata Tang Xiu. Dia berjalan menuju pintu untuk membukanya. Itu bukan Lei Bai, tetapi Mu Wanning, tersenyum tipis, seolah-olah peri cantik yang telah turun ke bumi. "Apakah ada yang kamu butuhkan?" Tang Xiu berdiri di pintu dan bertanya. Ekspresi tertentu terpancar dari mata Mu Wanning. Tang Xiu bahkan tampak tidak berniat untuk bertanya ke dalam dan duduk. Dia tersenyum. "Tidakkah kau memintaku untuk masuk? Sudah malam. Tidak baik bagi seorang pria dan wanita lajang untuk tetap bersama di dalam kamar. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja sekarang, karena aku harus istirahat." "Anda." Meski tercengang, Mu Wanning menatap Tang Xiu tanpa tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kalau bukan karena ekspresi mata Tang Xiu yang sangat jernih dan jelas, dia pasti mengira Tang Xiu bertindak dengan sengaja. Namun, karena dia memang punya alasan untuk menemuinya selarut ini, dia berkata, "Aku seorang gadis dan aku tidak punya rasa takut, apa yang kamu takutkan? Ngomong-ngomong, aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu." Tang Xiu ragu-ragu sejenak, lalu baru mengalah. Saat Mu Wanning memasuki ruangan, dia menutup pintu, menunjuk ke sofa di sudut. "Silakan duduk." Mu Wanning sendiri memiliki sikap seperti wanita muda yang mulia. Dia perlahan duduk dan menatap Tang Xiu yang duduk di depannya sambil tersenyum.
Terus terang saja, seorang pemuda sepertimu, sangat langka. Dan wanita sepertimu, sebenarnya aku sudah melihat banyak hal, jawab Tang Xiu. Mu Wanning menatap kosong sejenak, sebelum tanpa sadar tertawa. Kau benar-benar unik. Sebenarnya, tujuanku menemuimu adalah karena ku dengar kau tidak suka melukis dan kaligrafi, jadi aku ingin membeli perahu layar dan pavilion di tanganmu. Sebutkan harganya. Tang Xiu menoleh dan melihat lukisan yang telah dipajangnya di kabin. Dia kemudian berkata dengan tenang. Kamu sebutkan harganya. Jika aku puas, maka aku akan menjualnya. Jika tidak, maka kamu bisa pergi. Mu Wanning tampaknya sudah lama memikirkan harga yang sanggup ia bayar. Aku tahu lukisan ini sangat berharga, tapi uangku terbatas. Aku hanya bisa memberimu paling banyak 6 juta yuan. Hah? Tang Xiu terkejut. Lukisan antik benar-benar berharga. Kamu sama sekali tidak tahu nilai kaligrafi dan lukisan antik? Mu Wanning heran. Tidak. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Aku jarang mempelajarinya, jadi aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Dengan ekspresi aneh, Mu Wanning menatapnya dan berkata. Sepertinya aku memasang harga terlalu tinggi. Baiklah, bagaimana? Kau ingin menjualnya? Tang Xiu melambaikan tangannya dan berkata. Singkirkan saja. Lagi pula, benda ini tidak berguna bagiku. Lebih baik menukarnya dengan uang sungguhan. Baiklah. Aku akan mentransfer uangnya kepadamu, kata Mu Wanning. Tak lama kemudian, Tang Xiu menerima pemberitahuan pesan teks transfer 6 juta. Ketika dia datang ke kota Tianjin, dia hanya punya beberapa juta yuan. Dia menghabiskan beberapa ratus ribu untuk membeli peti mati batu iblis. Ditambah dengan fluorid musim dingin dan batu pecahan bintang, dia harus meminta Kang Xia untuk mentransfer uang kepadanya. Setelah menjual 4 kaligrafi, dia menghasilkan 16 juta. Dan jika menghitung uang, dia sudah punya 19 juta yuan sekarang. Dan kini lukisan perahu layar dan pavilionnya terjual seharga 6 juta, jadi total hartanya menjadi 25 juta. Tang Xiu langsung mentransfer 20 juta kembali ke Kang Xia tanpa ragu-ragu dan mengiriminya pesan. Kemudian, dia menatap Mu Wanning, berkata. Kau mendapatkan apa yang kau inginkan, kan? Jadi silakan pergi. Dengan ekspresi dan nada yang aneh dan ganjil, Mu Wanning bertanya. Apakah kamu benar-benar ingin aku pergi secepat ini? Tang Xiu, kamu tidak punya masalah dengan orientasi seksualmu, kan? Kamu bahkan tidak merasa tertarik dengan kecantikanku? Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Aku pria biasa. Bahkan bagiku, kau memang sangat menarik. Jika kau ingin menghangatkan ranjangku, aku tidak akan menolak. Namun, melakukan one night stand tanpa perasaan dan sentimen apapun, tidak ada artinya dan sebenarnya sangat membosankan. Tentu saja, ada juga pengecualian. Mendengarkan argumen Tang Xiu, Mu Wanning bingung. Pengecualian apa? Tang Xiu berkata dengan acuh tak acuh. Itu jenismu, seorang perawan. Kau ingin pengalaman pertamamu, tetapi kemudian masalah yang menyebalkan akan datang setelahnya. Aku pria yang tidak takut pada apapun, tetapi aku tidak suka memiliki masalah yang menyebalkan. Bab 228, Tulang Iblis Rahasia. Mu Wanning tercengang saat melihat Tang Xiu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu akan berdebat seperti itu. Terlebih lagi, meskipun dia acuh tak acuh, ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata-kata seperti itu dari seorang pria. Itu baru. Dia agak malu dan sungkan. Wajah ovalnya yang putih bersih memerah. Dia segera berdiri dan melangkah menuju pintu. Dia takut Tang Xiu melihat ekspresi malu-malunya. Kamu tidak menginginkan lukisan itu? Tang Xiu menatap punggungnya, mulutnya sedikit terangkat. Mu Wanning berhenti. Dia bisa merasakan wajahnya agak panas. Dia berbalik hampir seketika, bergegas menuju lemari dan mengambil perahu layar dan pavilion. Kemudian, dia bergegas ke pintu, membukanya dan melarikan diri. Setelah kembali ke kamarnya, dia menutup pintu dan bersandar di pintu, wajahnya tersipu-sipu dan menutupi dadanya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi jantungnya berdebar kencang. Mungkin karena Tang Xiu mengatakan bahwa dia masih perawan. Mungkin topik itu berada di luar jangkauan kemampuannya untuk menerima. Singkatnya, dia agak gugup.
Setelah waktu yang lama, barulah dia tenang. Orang itu benar-benar eksentrik. Mu Wanning menghela napas pelan dan berjalan masuk dengan sedikit ekspresi malu-malu. Di dalam kamar hotel Tang Xiu. Tang Xiu membuka tas kuning itu dengan perlahan dan mengeluarkan peti mati batu iblis. Setelah mengutak-atiknya beberapa saat, dia menemukan bahwa tutup peti mati itu tidak dapat dipisahkan. Jika dia tidak menggunakan persepsinya untuk menganalisisnya, dia tidak akan dapat menemukan celah di antara keduanya. Selain itu, batu iblis itu sendiri memiliki karakteristik untuk menghalangi indera spiritual. Jadi, dia tidak dapat mengetahui apa yang ada di dalamnya. Akhirnya, Tang Xiu berhenti mengamatinya, dan diam-diam melepaskan kekuatan bintangnya. Klik. Celah itu terbuka. Tepat saat Tang Xiu menarik tangannya secepat kilat, tutupnya perlahan terangkat. Ini. Pupil mata Tang Xiu mengerut. Dia hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. Meskipun kepribadiannya tegas dan kuat, dengan sedikit hal yang dapat membuatnya terkejut lagi, tetapi benda di dalam peti mati itu memberinya kejutan sebesar gelombang pasang. Tepatnya, itu bukan hanya kejutan, tetapi lebih mendekati kengerian. Apa yang ditaruh dalam peti mati itu adalah tulang iblis rahasia. Tang Xiu tahu dengan jelas bahwa ini adalah tulang iblis rahasia milik Raja Iblis Agung. Selain itu, tidak lain adalah Raja Iblis Agung, Hasilu, yang mengganggunya selama ribuan tahun. Dan tulang iblis rahasia ini persis adalah tulang yang telah diambilnya dari dada tubuh iblis itu. Bagaimana ini mungkin? Hasilu awalnya adalah orang yang memurnikan tulang iblis rahasia ini. Mengingat wataknya yang suka menyendiri dan kepribadiannya yang eksentrik selama 20.000 tahun hidupnya, dia bahkan tidak memiliki murid. Bagaimana ini bisa muncul di bumi? Mungkinkah dia sudah meninggal? Namun, jika dia sudah meninggal, siapa yang membawa tulang iblis rahasianya ke bumi? Mungkinkah Yan Er? Wajah Tang Xiu terus berubah. Dia dengan paksa menekan keterkejutan dan kengerian di hatinya, berusaha keras untuk menenangkan suasana hatinya yang melonjak. Bagaimanapun juga, tulang iblis rahasia ini bukan dari Hasilu, benda ini terlalu penting baginya. Tang Xiu bahkan yakin bahwa, dengan tulang iblis rahasia ini di tangannya, basis kultivasinya akan sebanding dengan seorang abadi tahap awal dalam beberapa tahun. Sayangnya, aku terlalu lemah dan basis kultivasiku tidak cukup. Aku tidak dapat menahan energi yang terkandung dalam tulang iblis rahasia ini, mustahil bagiku untuk memurnikannya. Kecuali kultivasiku pada teknik seni surgawi asal kosmik telah mencapai kesempurnaan lingkaran besar dari tahap pertama tubuh tirani bintang. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan menekan kuat tutup peti mati dengan jarinya untuk menutupnya. Sambil memegang peti mati batu iblis dengan lembut, dia diam-diam menyerap kekuatan iblis yang terkandung di dalamnya. Saat ini, dia tidak mampu atau memiliki sarana untuk menyerap kekuatan iblis yang terkandung dalam tulang iblis rahasia ke dalam tubuhnya, sungguh disayangkan. Namun karena dia memiliki batu iblis, dia dapat menyedot kekuatan iblis yang terkandung dalam peti mati untuk menempa dan memperkuat tubuhnya sambil meningkatkan basis kultivasinya. Dengan menggunakan jalur teknik kultivasi yang sesuai dengan seni surgawi asal kosmik, Tang Xiu diam-diam mengedarkan kekuatan bintang di dalam tubuhnya. Pada saat itu, bintang-bintang sirkuit surgawi yang sedikit terang langsung meredup saat kekuatan bintang mengalir ke segala arah seolah-olah air pasang yang bergelombang. Pada saat yang sama, kekuatan iblis yang terkandung di dalam peti mati batu iblis mengalir melalui telapak tangannya ke dalam tubuhnya. Saat kekuatan iblis bersentuhan dengan kekuatan bintang, itu tidak menimbulkan konflik apapun, sebaliknya, itu menyatu dan menyatu dengannya seperti air. Kemudian, itu berubah menjadi cairan bening yang mengalir ke tubuhnya. Tang Xiu merasakan dengan tajam bahwa kekuatan fisiknya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Cairan bening itu terus-menerus membilas tubuhnya, membersihkan dan mendinginkannya. Seperti sedang menempa besi, mengeluarkan kotoran dari tubuhnya secara terus-menerus dan berulang kali melunakkannya. Justru karena cairan bening inilah, kekuatan bintang mengalir ke segala arah. Aliran yang deras itu meningkat puluhan kali lipat dari sebelumnya saat meresap ke dalam tubuhnya, sementara sebagian diubah menjadi basis kultivasinya. Sakit, tapi juga nyaman. Tang Xiu jelas merasakan perbedaannya. Dan perlahan, kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan saat dia duduk di sana, tak bergerak. Waktu berlalu.
Tang Xiu mempertahankan postur yang sama hingga sinar matahari pertama bersinar di pagi hari. Saat membuka matanya, dia merasa penuh energi dan tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Dia bisa merasakan dengan jelas lebar kulitnya. Kulitnya telah ditarik hingga batasnya saat aliran kuat kekuatan bintang mengalir di antara lapisan kulitnya. Kekuatan bintangnya telah mengalami perubahan penting, rasanya seperti itu adalah bagian dari tubuhnya sekarang. Saat ini, dia merasa bahwa bahkan jika seseorang menembaknya, peluru itu mungkin tidak akan mampu menembus kulitnya. Akhirnya, aku akhirnya mencapai kesempurnaan lingkaran agung dalam tahap penguatan kulit. Aku hanya selangkah lagi untuk menembus tahap ini dan memasuki tahap penguatan daging. Lebih jauh lagi, kekuatan fisikku mungkin telah melampaui tahap penguatan daging. Aku bertanya-tanya, seberapa kuat konstitusiku setelah mencapai tahap ini? Dalam hati, Tang Xiu menantikannya. Tiba-tiba alisnya berkerut, bau badan yang busuk tercium di hidungnya. Melihat lapisan tipis material hitam keabu-abuan di kulitnya, dia menggoyangkan tubuhnya. Anehnya, kotoran yang dikeluarkan dari tubuhnya lebih banyak dari sebelumnya. Ia pergi ke kamar mandi dan mandi dengan nyaman. Setelah bau badannya benar-benar hilang, ia merasa puas dan selesai mandi. Setelah mengenakan pakaian, ia keluar dari kamarnya dengan bersemangat. Karena ia tidak tahu nomor kamar Lei Bai dan Mu Wanying dan tidak memiliki nomor kontak mereka, ia memutuskan untuk tidak menyapa mereka. Ia langsung meninggalkan hotel dan naik taksi ke bandara. Alangkah terkejutnya dia, tanpa diduga dia melihat Profesor Hu sudah berada di ruang tunggu tiket bandara, menunggunya. Ah, sepagi ini? Tang Xiu mendekatinya dan bertanya. Sambil memaksakan senyum, Profesor Hu menjawab. Kita hanya sepakat untuk bertemu di bandara, tetapi tidak menentukan waktunya. Saya memang berencana untuk pergi ke hotel untuk menemui Anda, tetapi karena saya takut Anda akan berangkat pagi-pagi sekali, saya datang lebih awal ke sini dan menunggu Anda. Baiklah, ayo jalan kaki. Tapi aku belum beli tiket. Ayo beli tiket dulu, baru cari tempat makan. Baiklah. Di Hotel Sheraton Tianjin. Mengenakan rok panjang dan rambut panjang terurai anggun, Mu Wanying datang ke kamar hotel Tang Xiu dan mengetuk pintu. Setelah menunggu lama dan tidak ada jawaban, ia kemudian pergi ke lobi depan hotel dan mendapati bahwa Tang Xiu telah check out dan pergi. Apa? Dia pergi? Lei Bai terkejut. Ya. Mu Wanying mengangguk sambil memaksakan senyum. Dia baru saja keluar 1 jam yang lalu. Itu wajar saja. Kemarin kami lupa bertukar nomor telepon, dan dia juga tidak tahu di mana kami menginap. Pokoknya, aku akan menelepon Pak Tuahu, mereka sepakat untuk bertemu di bandara hari ini, jadi aku akan memintanya untuk mengirimkan nomor telepon Tang Xiu. Namun, ketika dia memutar nomor itu dan mengucapkan beberapa patah kata, dia mengambil kembali ponselnya dan tersenyum kecut. Anak muda zaman sekarang sangat malas, tetapi Tang Xiu ini adalah anak muda yang luar biasa. Dia bangun pagi-pagi dan bergegas ke bandara. Aku sudah memberitahu Hutua untuk menanyakan nomor ponsel Tang Xiu. Setelah kembali ke Shanghai, aku akan mengirim fluorid musim dingin dan batu pecahan bintang ke kota bintang. Guru, sepertinya kamu peduli dengan Tang Xiu ini sekarang, ya? Mu Wanying terkekeh. Lei Bai menghela napas. Aku tidak bisa menahannya. Dia menggelitik rasa ingin tahuku. Meskipun kita baru saja bertemu dengannya tadi malam, bukankah kita juga menyadari bahwa dia sangat misterius? Apakah kamu juga tidak ingin tahu tentangnya? Ya, dia memang sangat misterius. Dan aku juga penasaran dengannya. Jawab Mu Wanying. Tidak apa-apa, kita masih punya banyak waktu untuk mengenalnya. Mampu menggambar lukisan yang dapat membuat seseorang terpesona hingga tenggelam dalam pikirannya, menulis kaligrafi yang berharga dan mulia, temperamen yang baik, dan seorang pemuda yang dapat dengan mudah menjadi profesor. Kau benar mengatakan bahwa aku benar-benar ingin tahu tentangnya. Lei Bai tersenyum. Mu Wanying menjawab dengan senyum tipis. Anda melewatkan 2 hal, guru. Hah? Lei Bai bingung. Apa yang aku lewatkan? Dia adalah seorang dokter yang ahli dan juga master dari bos besar farmasi Endless Virtua, Chen Zhizong. Lei Bai menepuk dahinya dan tersenyum. Ah, aku memang sudah tua dan pelupa. Ya.
Pemuda ini penuh dengan rahasia. Aku benar-benar ingin mengenalnya secara menyeluruh. Sejujurnya, sepanjang hidupku aku telah membenamkan diri dalam geografi dunia, dan aku telah bertemu dengan banyak orang jenius yang luar biasa saat melakukan penelitian arkeologi di Universitas Shanghai. Namun, baru sekarang aku menyadari bahwa tidak ada yang lebih luar biasa daripada dia. Mu Wanning tersenyum tipis. Dia memang sangat luar biasa, tapi juga sungguh mengagumkan. Hah? Lei Bai bingung. Apa maksudmu? Wajah menawan Mu Wanning memerah mengingat pertengkaran tak masuk akal Tang Xiu tadi malam. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Guru, kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita di kota Tianjin, apakah Anda akan kembali ke Shanghai? Atau apakah Anda akan tinggal di sini bersamaku di Beijing untuk sementara waktu? Kakekku sudah lama ingin berbicara dengan Anda." Lei Bai ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. "Aku akan kembali ke Shanghai dulu. Aku perlu mengantarkan fluorid musim dingin dan batu pecahan bintang ke Tang Xiu. Setelah itu, aku akan pergi ke Beijing dan menemui kakekmu." "Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu di Beijing." Mu Wanning menjawab dengan suara lembut. Lei Bai tersenyum. "Baiklah. Katakan pada kakekmu. Sebaiknya dia menyiapkan sebotol anggur yang enak untukku terlebih dahulu. Aku akan mabuk bersamanya." "Jangan khawatir, Guru. Aku akan menyampaikan pesanmu kepada kakek." Mu Wanning menutup mulutnya dan tertawa pelan. Bab 229, Orang yang sangat sibuk. Di Star City. Setelah Tang Xiu dan Profesor Hu tiba di bandara, Chen Zizong secara pribadi menunggu mereka karena Tang Xiu telah memberitahunya sebelumnya. "Guru, Anda kembali." Chen Zizong dengan hormat menyapa Tang Xiu dan segera melirik Profesor Hu. Karena masalah ini sudah ditangani, aku bergegas kembali untuk menghemat waktu. Ngomong-ngomong, tentang masalah berikut, Kang Xia telah memberitahuku bahwa kau baik-baik saja. Begitu selesai, cepat investasikan modal pada proyek yang akan datang. Aku sangat kekurangan uang, aku akan mengandalkan penyelesaian proyek untuk memulihkan danaku. Chen Zizong memaksakan senyum dan berkata, "Saya akan mengingat pesan Anda, Guru. Saya akan mendesak Long Han Wen dan yang lainnya." Tang Xiu kemudian memperkenalkan. "Namanya, lupakan saja. Kau bisa memanggilnya Profesor Hu secara langsung. Aku baru saja pergi ke Tianjin untuk menemuinya, sedangkan dia perlu menemuimu untuk mencari tanaman obat. Bantu dia menemukannya secepat mungkin. Lagi pula, dia tidak punya banyak waktu. Setelah Anda menelepon saya tadi malam, saya telah memerintahkan bawahan saya untuk mencarinya. Jadi hasilnya akan keluar dalam beberapa hari ini." Jawab Chen Zizong. "Baiklah, kau urus masalah ini. Aku harus kembali ke kota gerbang selatan dulu, jadi kau atur akomodasinya. Jika dia ingin tinggal di kota bintang, carikan tempat tinggal untuknya. Dan berikan dia tiket jika dia ingin kembali." "Baiklah." Chen Zizong mengangguk dengan hormat. Profesor Hu terkejut dalam hati ketika melihat percakapan antara Tang Xiu dan Chen Zizong. Dia tahu identitas Chen Zizong dan statusnya yang tinggi di negara ini. Ketika dia pulang tadi malam, dia melakukan penyelidikan terhadap Chen Zizong dan farmasi Endless Virtua miliknya. Dari situ, dia menemukan bahwa aset perusahaannya diperkirakan mencapai 10 miliar yuan, 2 atau 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan miliknya. Saat ini, dia benar-benar dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang besar terhadap identitas Tang Xiu. Di Southgate Town. Saat Tang Xiu kembali, dia mendapati ibunya, Su Lingyun tengah mengobrol dengan Guyin, sedangkan seorang wanita paruh baya dan seorang gadis muda bercelemek sedang membersihkan aula. "Hai, Bu. Apakah kakakmu sudah pergi?" Tang Xiu meletakkan barang bawaannya di sofa dan bertanya sambil tersenyum. Su Lingyun tersenyum. "Nak, aku baru tahu tadi malam kalau kamu sebenarnya sedang di luar kota. Jadi, aku tinggal di sini bersama Little Yin. Kakak perempuanmu sudah pergi. Dia bilang dia akan pergi keluar kota bersama keempat instrukturnya selama seminggu. Sebelum pergi, dia juga mempercayakan staf kantor manajemen properti untuk membantu kita mencari 2 pengasuh." Tang Xiu mengangguk dan melihat kedua pengasuh itu sudah berhenti bekerja. Kemudian dia berkata dengan ringan kepada mereka,
Ada dua tempat di villa yang tidak perlu dibersihkan. Satu adalah ruang belajarku dan satu lagi adalah gudang di luar. Dipahami. Baiklah. Kedua pengasuh itu mengangguk dan menjawab. Tang Xiu menoleh ke arah Guin sambil tersenyum. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu tidak belajar hari ini? Kursus pagi sudah berakhir. Guru berkata bahwa belajar di pagi hari adalah waktu ketika kita dapat memahami sesuatu dengan sangat jelas. Jadi sekarang kita mengikuti kursus sangat pagi setiap hari. Ngomong-ngomong, Guru, bisakah Anda memberi saya sedikit uang? Apa yang ingin kamu lakukan dengan uang itu? Tang Xiu terkejut. Saya mendengar bahwa guru matematika mata kuliah itu mengatakan bahwa ada seorang siswa yang sakit di kelas mereka. Dan penyakitnya juga sangat serius, sedangkan keluarganya tidak punya cukup uang. Banyak siswa di kelas itu yang telah menyumbang. Saya juga ingin menyumbangkan sejumlah uang. Kata Guin. Kau tidak memberitahu ibumu tentang hal itu? Tanya Tang Xiu. Benar. Ekspresi Guin berubah muram, dan berkata dengan suara rendah. Tetapi ibu tidak mau memberikannya kepadaku. Ibu berkata bahwa aku harus menangani masalahku sendiri. Jika aku ingin membantu orang lain, maka aku harus bekerja keras untuk belajar dari guru. Ibu berkata bahwa aku hanya dapat membantu orang lain setelah aku memiliki kemampuan di masa depan. Tang Xiu mengangguk. Ibumu sepertinya sudah mengatakan banyak hal. Namun, kebaikan juga harus dilatih sejak dini. Pokoknya, tidak apa-apa. Aku akan memberimu sejumlah uang. Benarkah? Mata Guin berbinar, terkejut. Tang Xiu tertawa pelan. Kapan guru menipumu? Tidak pernah. Guin segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Guru tidak pernah membodohi saya. Tang Xiu mencubit wajah kecilnya yang merah muda dengan ekspresi puas. Kemudian, dia menatap Su Lingyun, berkata. Bu, tolong tinggallah di sini. Aku masih punya banyak hal yang harus diurus, mungkin aku tidak akan pulang sampai nanti. Su Lingyun tersenyum. Baiklah. Aku akan mengurus Yinyin di sini. Tapi kamu tidak harus tinggal di sini sepanjang waktu. Jika kamu tidak merasa lega meninggalkan restoran, kamu bisa pergi ke sana kapan saja. Kamu bisa meluangkan waktu untuk mengajak Yinyin bermain di restoran setelah dia menyelesaikan kursus paginya. Selain itu, tidak baik juga jika dia merasa bosan tinggal di rumah sepanjang waktu. Kata Tang Xiu. Aku tahu. Tenang saja, nak, kata Su Lingyun sambil tersenyum. Tang Xiu mengangguk. Ia lalu mengambil barang-barang yang dibawanya ke ruang belajar di lantai 2. Ada banyak benda berharga di ruang belajarnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Tang Xiu memutuskan untuk membeli brankas besar. Internet sangat praktis. Tang Xiu juga baru-baru ini beradaptasi untuk menggunakan layanan internet. Setelah menjelajah internet, ia memilih brankas besar setinggi setengah pria. Setelah membayarnya melalui transaksi online, ia menyimpan ponselnya. Setelah makan siang, Tang Xiu meninggalkan kota gerbang selatan dan pergi ke kilang anggur terbengkalai yang telah dibelinya. Lokasinya telah berubah drastis karena banyak mesin rusak telah didorong keluar ke truk-truk yang datang dan pergi tanpa henti dari pintu kilang anggur. Mengingat skala ini, saya mungkin juga membeli kilang anggur yang baru dibangun. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut sebelum menghubungi nomor ponsel Scarblade Qiang. Halo, bos. Suara Scarblade Qiang keluar. Ya, ini aku. Aku ada di pintu masuk kilang anggur. Kamu di mana? Kata Tang Xiu. Aku di dalam. Tunggu sebentar, bos, aku akan segera keluar. Kata Scarblade Qiang. Beberapa menit kemudian. Dengan tanah di sekujur tubuhnya dan basah oleh keringat, Scarblade Qiang menyerbu dari dalam, sedangkan dua pria yang mengenakan helm pengaman, yang tidak dikenal Tang Xiu, mengikuti di belakang Scarblade Qiang. Bos, Anda datang untuk memeriksa pekerjaan? Menyeka keringat di wajahnya, Scarblade Qiang tertawa. Ya, aku ingin melihat perkembangannya. Ngomong-ngomong, siapa mereka? Kata Tang Xiu. Scarblade Qiang segera memperkenalkan mereka. Mereka adalah teknisi ahli yang dikirim oleh Kepala Kang. Ini Liang dan yang satunya lagi Luei. Mereka benar-benar hebat.
Tanpa bantuan mereka, saya tidak akan mampu merenovasi kilang anggur dan hanya akan mendapat masalah. Hai, bos. Senang bertemu Anda. Liang dan Lue menyambutnya pada saat yang sama. Ekspresi terkejut terlihat di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bos besar Magnificent Tang Corporation akan semudah ini. Senang bertemu denganmu juga. Ngomong-ngomong, bagaimana perkembangan kilang anggurnya? Beritahu aku kapan kilang anggurnya akan menyelesaikan renovasi. Apakah pekerjaan awalnya sudah selesai? Tang Xiu mengangguk dan bertanya. Lu yang berkata, tahap awal akan selesai paling lama sekitar 2 bulan. Setelah itu, kami akan menguji mesin dan jalur produksi. Tang Xiu terdiam sejenak. Kemudian dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, terlalu lambat. Suruh Kang Xia menambah tim teknisi lagi. Renovasi kilang anggur harus selesai dalam waktu setengah bulan. Dan batch pertama harus diproduksi dalam waktu 1 bulan. Suruh dia untuk tidak takut menghabiskan uang pada tahap awal ini. Begitu batch pertama diproduksi, aku bisa mendapatkan kembali semua dana yang diinvestasikan. Liang dan Lue saling berpandangan, meragukan kata-kata Tang Xiu. Di sisi lain, Scarblade Qiang sangat mempercayai Tang Xiu. Dengan wajah penuh semangat, dia berkata dengan serius. Bos, saya akan menyampaikan pesan Anda kepada Kepala Kang dan kami juga akan mematuhi perintah Anda untuk menyelesaikannya pada waktu yang dijadwalkan. Bawa aku masuk dan ajak aku berkeliling. Tang Xiu menepuk bahunya. Baiklah. Selama 1 jam, ditemani oleh Scarblade Qiang dan pekerja lainnya, Tang Xiu memeriksa kilang anggur tersebut. Ia juga cukup puas dengan hasilnya. Sebagian besar mesin di kilang anggur tersebut telah dihancurkan, dengan beberapa bagian masih dapat digunakan. Bahkan gedung kantor dan tempat tinggal staf juga dapat digunakan. Akhirnya keempatnya berhenti di pabrik yang tidak dimodifikasi. Bos, ini adalah mesin asli kilang anggur. Meskipun tampak lusuh dari luar, tetapi bagian dalamnya telah dibersihkan, kita tidak akan kesulitan menggunakannya selama 8 tahun ke depan. Sesuai permintaan Anda, Kepala Kang juga baru-baru ini membeli sejumlah mesin produksi anggur, sementara saya juga telah mempraktikkan teknik pembuatan anggur yang Anda ajarkan kepada saya, serta bereksperimen dengan resep anggur puluhan kali. Anggur yang diseduh itu benar-benar hebat. Scarblade Qiang menjelaskan. Kamu masih punya sampelnya? Tanya Tang Xiu. Scarblade Qiang berkata. Ya. Kami masih punya 2 tong di dalam pabrik ini. Bawa aku ke sana. Aku ingin mencicipi rasanya, kata Tang Xiu. Scarblade Qiang menurut dan memimpin jalan menuju bengkel. Setelah itu, ia segera mengambil tong anggur dan membuka segilnya, lalu dengan hati-hati menuangkannya ke dalam mangkuk. Ia menyerahkannya kepada Tang Xiu, sambil berkata, ini hasil dari puluhan kali percobaan, bos. Silakan cicipi. Tang Xiu mengambil mangkuk itu dan mencicipinya sedikit. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, rasanya enak, tapi jauh dari harapanku. Apakah kamu benar-benar mengikuti resep yang kuberikan? Scarblade Qiang mengangguk. Persis sama. Tang Xiu berkata dengan nada aneh. Aneh. Jika kamu mengikuti resepnya dengan tepat, rasa anggur yang diseduh seharusnya lebih baik dari ini, berkali-kali lipat. Apa masalahnya? Scarblade Qiang menjawab dengan ekspresi bingung. Bos, minuman keras yang kamu katakan, bagaimana bisa ada di dunia ini? Menurutku, selain anggur nektar giok surgawi, tidak ada anggur lain yang seperti itu, bukan? Anggur nektar giok? Tang Xiu dengan tajam menangkap nama itu dari Scarblade Qiang saat matanya tiba-tiba berbinar. Dia berbalik untuk mengantar Liang dan Lue pergi. Setelah mereka pergi, dia berkata dengan nada yang dalam. Gantilah biji-bijian yang digunakan untuk menyeduh anggur dan cobalah bereksperimen dengan beras ketan. Kemudian, cari beberapa daun bambu segar dan rendam dalam air rebusan. Ingat, daun bambu harus segar, pastikan untuk mencucinya dengan bersih sebelum Anda memasukkannya ke dalam air rebusan. Scarblade Qiang mengangguk. Mengerti. Aku akan melakukannya nanti dan mencobanya beberapa kali setelah aku membeli sesuatu. Tang Xiu mengangguk, berkata dengan serius. Scarblade Qiang, bisnisku yang lain akan sangat sulit menghasilkan banyak uang dalam jangka pendek. Periode ini justru saat aku sangat membutuhkan uang, jadi kamu harus sangat teliti.
Aku berjanji kepadamu bahwa aku pasti akan membuatmu menjadi jutawan jika kamu mengikutiku. Bab 230, bertingkah seperti orang sombong. Jangan khawatir, bos. Scarblade ini adalah pengikutmu, bahkan jika aku mati, aku akan menjadi hantumu. Katakan apa yang harus kulakukan, aku akan melakukan yang terbaik. Scarblade kian mengangguk. Tang Xiu mengangguk puas. Saya baru tahu kalau tidak ada yang menjaga gudang di depan pintu. Ingatlah bahwa resep yang saya berikan kepada Anda harus dirahasiakan. Selain itu, proses produksi anggur fermentasi harus dilakukan di pabrik terpisah. Pekerja yang Anda pekerjakan harus bertanggung jawab hanya untuk satu proses. Tunggu sampai Anda membangun kembali kilang anggur. Saat itu, Anda akan memproduksi anggur dalam skala besar. Kemudian saya akan memerintahkan Kang Xia untuk mempekerjakan sejumlah besar penjaga keamanan. Semuanya harus dilakukan dengan sangat rahasia. Baiklah, bos. Aku tidak akan membiarkan siapapun selain aku mengetahui proses pembuatan anggur, juga resepnya. Aku akan mengatur beberapa orang untuk berjaga di sini dan sama sekali tidak akan membiarkan siapapun masuk. Kata Scarblade Qiang. Tang Xiu menepuk bahunya dan berkata, bagus. Aku sudah mengatakan semua yang harus kukatakan padamu. Sedangkan sisanya, usahakan yang terbaik untuk mengaturnya. Aku akan mengirimmu keluar, kata Scarblade Qiang cepat. Tang Xiu tidak menolaknya, membiarkan Scarblade Qiang mengantarnya keluar. Hanya saja, dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada transportasi di blok ini. Namun, dia tidak membiarkan Scarblade Qiang mengantarnya. Setelah berjalan sejauh 2 kilometer, dia kebetulan melihat taksi. Adik kecil, kamu mau kemana? Tanya sopir taksi. Pergi ke rumah sakit medis Cina Kota Bintang, kata Tang Xiu. Oke. Sopir taksi itu menjawab dan menyalakan mobilnya. Tang Xiu segera tiba di pintu masuk rumah sakit medis Tiongkok Star City. Setelah membayar ongkos, dia tidak langsung pergi ke rumah sakit, melainkan pergi ke bank terdekat. Dia berjanji memberi Guin sejumlah uang, tetapi dia tidak membawa banyak uang tunai, jadi Tang Xiu memutuskan untuk menyimpan sejumlah uang tunai di rumah untuk bersiap menghadapi hari sulit. Di dalam bank, ada banyak orang di dalam, menarik dan menyetor uang. Setelah mengambil nomor, Tang Xiu berdiri di sudut dan menunggu dengan tenang. Itu adalah bank kecil, hanya memiliki 3 loket. Setelah 1 jam, Tang Xiu mengerutkan kening dalam-dalam. Ia menyadari bahwa nomornya besar dan masih ada 23 orang di depannya. Namun, nomor-nomor itu didahului oleh label A dan V. Hanya ada 1 loket untuk label A, sedangkan untuk label V, 2 loket sedang melayani. Sebagian besar waktu, hampir tidak ada seorang pun yang menangani layanan untuk salah satu dari mereka. Sekarang hampir pukul 4 sore dan hanya ada 5 orang di depan. Saya tidak tahu berapa lama saya harus menunggu. Tang Xiu tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Ia merasa menunggu di sini hanya membuang-buang waktu. Ia berencana untuk datang ke rumah sakit medis Tiongkok Star City untuk menemui Li Hongji hari ini, melihat-lihat kantornya, dan menangani beberapa kasus. Namun, siapa yang mengira bahwa ia akan tertunda di bank selama ini? Saat itu, seorang pemuda berkacamata hitam datang ke mesin penomoran. Setelah mengambil nomor, nomor tersebut langsung dipanggil, sedangkan pemuda tersebut langsung menuju ke loket V. Tang Xiu mengerutkan kening, bingung. Setelah ragu-ragu sejenak, dia dengan cepat mengenali seseorang dengan lencana manajer di lobi. Kemudian, dia menghampiri dan bertanya. Halo. Bolehkah saya bertanya sesuatu? Orang itu baru saja datang, mengapa dia harus langsung mendapatkan layanan? Sedangkan giliran saya belum tiba meskipun saya sudah menunggu selama 1 jam. Manajer lobi adalah seorang wanita paruh baya. Mendengar pertanyaannya, dia berkata, tolong tunjukkan nomor Anda. Tang Xiu menyerahkannya. Manajer lobi melihatnya. Ia lalu mengembalikan nomor itu kepada Tang Xiu, sambil berkata, nomor Anda adalah nomor biasa dan orang itu adalah klien VIP, jadi ia dapat langsung menuju konter VIP. Jika Anda ingin menjadi seperti dia dan tidak perlu mengantre, Anda dapat meningkatkan akun Anda dan menjadi anggota VIP bank kami. Bagaimana saya bisa menjadi anggota VIP bank Anda? Tang Xiu bingung dan bertanya. Akun Anda harus minimal 100.000 yuan, dengan jangka waktu penyetoran lebih dari 2 bulan.
Bolehkah saya bertanya tentang transaksi terkini di rekening bank Anda dalam 2 bulan terakhir? Apakah Anda memiliki lebih dari 100.000 yuan setoran setiap hari, kata manajer lobi. Tang Xiu menatap kosong sejenak. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak." Sedikit rasa jijik terlihat di mata manajer lobi saat dia berkata dengan acuh tak acuh. "Kalau tidak, silakan tunggu. Yang lain sedang menunggu, jadi kamu juga harus melakukan hal yang sama." Wajah Tang Xiu sedikit berubah, lalu dia berbicara dengan nada yang dalam. "Saya pikir bank Anda juga punya lebih dari satu cara untuk menjadi klien VIP, ya?" Ketidaksabaran terlihat di wajah manajer lobi. "Tentu saja ini bukan satu-satunya cara. Tapi apakah Anda punya 1 juta di rekening Anda? Atau transaksi lebih dari 1 juta yuan? Nah, kalau ada, Anda juga bisa menikmati layanan VIP." Setelah berkata demikian, dia tidak memberi kesempatan lagi kepada Tang Xiu untuk berbicara dan melangkah ke sisi lain. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju untuk menyusulnya. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam. "Kamu baru saja mengatakan bahwa aku bisa mendapatkan layanan langsung jika transaksinya lebih dari 1 juta. Manajer lobi menilai Tang Xiu sebelum menjawab. "Kalau begitu, ambil nomor lain dan ganti dengan label V, tapi saya juga ingin memberitahu Anda bahwa jika transaksi Anda kurang dari 1 juta, konter VIP tidak akan memberi Anda layanan apapun." Pemuda yang baru saja datang itu sudah menyelesaikan tugasnya. Saat dia melewati Tang Xiu dan manajer lobi, dia mendengar percakapan mereka. Sedikit rasa jijik terlihat di wajahnya saat dia memarahi. "Sobat, jangan bertingkah seolah-olah kamu punya uang begitu saja. Di usiamu, kamu bertransaksi lebih dari 1 juta? Ah, itu lelucon yang payah." Setelah berkata demikian, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dibenci. Dalam hati, Tang Xiu diam-diam tersenyum. Tak lama kemudian, dia pergi ke mesin penomoran dan mengambil label V. Setelah nomornya diumumkan, Tang Xiu segera pergi ke konter VIP. Kemudian, dia berbicara kepada staf di depannya. "Hai, saya ingin menarik sejumlah uang." Petugas mengambil kartu bank Tang Xiu dan bertanya. "Berapa banyak yang ingin Anda tarik?" 1 juta, tunai, kata Tang Xiu. "Maaf. Berapa?" Staf itu menatap kosong sejenak, sebelum langsung terkejut. 1 juta. Tang Xiu membenarkan. Staf itu menoleh ke seorang pria paruh baya, pemimpin tertinggi kantor, dan mengucapkan beberapa patah kata. Pria itu kemudian menoleh ke arah Tang Xiu dan berkata, "Saya benar-benar minta maaf, Tuan. Jumlah uang yang ingin Anda tarik cukup besar, kami belum menyiapkan uang tunai sebanyak itu. Oleh karena itu, saya harus merepotkan Anda untuk membuat janji terlebih dahulu dan menunggu sampai besok." Tetapi manajer lobi bank Anda mengatakan kepada saya bahwa konter VIP ini hanya menangani transaksi lebih dari 1 juta yuan untuk non-anggota bank. Dan sekarang, saya ingin menarik 1 juta. Tetapi Anda mengatakan kepada saya bahwa saya harus membuat janji terlebih dahulu. Bukankah ini terlalu konyol? Staf itu memaksakan senyum. "Tuan, saya harap Anda bisa memaafkan kami. Kami hanya bekerja di sini, sementara peraturan bank seperti ini. Jadi kami juga tidak punya pilihan lain." Tang Xiu mengernyitkan alisnya dan berkata, "Kalau begitu, katakan padaku, berapa banyak yang bisa kau berikan jika aku ingin menarik diri sekarang? Jika Anda akan menarik setidaknya 500.000, sebaiknya Anda membuat janji terlebih dahulu." Staf itu ragu-ragu sebelum menjawab. "Kalau begitu aku akan mengambil 500.000. Kata Tang Xiu. Staf itu berbicara lagi dengan pemimpin setengah baya itu. Kemudian, dia berdiri dan berkata, "Tuan, saya harus merepotkan Anda untuk masuk ke ruang VIP pribadi di sebelah. Karena Anda ingin menarik sejumlah besar uang, kami akan menangani urusan di dalam untuk menghindari kecelakaan." "Sangat merepotkan." Tang Xiu mendesah. Sekarang ia ingin mendirikan bank sendiri. Namun, meskipun Tiongkok memberi izin untuk membuka bank swasta, ada banyak masalah dan isu yang saling terkait dengan pemerintah. Hubungan itu tidak dapat dipisahkan, jadi ia hanya bisa berharap.
Sambil membawa tas hitam yang disediakan oleh Ban, Tang Xiu membatalkan rencananya untuk pergi ke rumah sakit medis Tiongkok Star City dan langsung kembali ke kota Gerbang Selatan. Setelah kembali ke rumah, ia menelepon Li Hongji dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan pergi ke rumah sakit untuk memberikan layanan medis besok. Tentu saja, Li Hongji sangat gembira dan berulang kali berjanji bahwa ia akan menunggunya di rumah sakit medis Tiongkok pagi-pagi sekali. Malam harinya, setelah guru les Guin selesai mengajarinya, dia dan Tang Xiu mengobrol sebentar sebelum dia memberinya 20.000 yuan sebagai sumbangan Guin. Hotel Baisi di Star City. Yang Xianyu tengah memegang sebuah buku, membacanya dengan tenang di samping jendela kamar, sedangkan seorang wanita tua yang lemah dan bungkuk sedang tertidur di tempat tidur di dekatnya. Dering, dering, dering. Nada dering telepon genggamnya mengganggu bacaannya. Ia melihat jam dan ternyata sudah pukul 8 malam. Ia tidak tahu siapa yang akan meneleponnya saat ini. Ia mengambil telepon genggamnya dan melihat nama ID di layar, wajahnya tiba-tiba berubah, dan ia segera menekan tombol jawab. Halo, Presiden Li, Yang Xianyu di sini. Halo, Tuan Yang. Saya tidak mengganggu istirahat Anda dengan menelepon selarut ini, bukan? Tawa Li Hongji terdengar dari telepon. Yang Xianyu segera berkata. Tidak, saya tidak tidur. Ah, Presiden Li, alasan Anda menelepon, mungkinkah Tang Xiu siap memberikan layanan medis di rumah sakit Anda? Ya. Dia baru saja meneleponku dan berkata akan datang besok pagi. Jika kau masih di Star City, silakan datang. Orang tua Yang, Jiang Feng selalu membicarakannya padaku setiap hari akhir-akhir ini. Kata Li Hongji. Yang Xianyu tertawa. Haha, aku tahu. Dan Presiden Li, terima kasih. Meskipun kamu sangat sibuk, kamu masih ingat masalah istriku. Aku ingin mengajakmu minum setelah Tang Xiu mentraktirnya. Tidak masalah. Teleponnya ditutup. Ekspresi gembira terlihat di wajah Yang Xianyu. Hari-hari ini cukup berat, membuatnya menderita. Ia telah mengunjungi sejumlah rumah sakit di Star City bersama istrinya, tetapi tidak ada rumah sakit yang dapat mengobati penyakit aneh yang diderita istrinya. Jadi sekarang ia menaruh semua harapannya pada Tang Xiu. Segera, ia mulai menelepon anak-anaknya, memberitahu mereka untuk bergegas ke Star City malam ini, tidak peduli seberapa sibuknya mereka. Setelah itu, ia menelepon Jiang Feng, mengucapkan terima kasih tanpa henti. Li Tua, kita sudah berteman selama bertahun-tahun, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan seperti itu. Beristirahatlah lebih awal. Aku akan menemanimu ke rumah sakit Star City besok. Jiang Feng berbicara di telepon. Jiang Tua, apakah kamu juga akan pergi? Yang Xianyu menatap kosong sejenak dan ragu-ragu saat dia bertanya. Jiang Feng juga terkejut. Dia langsung tertawa getir dan berkata. Kamu tidak perlu memberitahuku, aku tidak akan melupakannya. Lagi pula, aku juga punya beberapa masalah dengannya sebelumnya. Baiklah, lupakan saja. Aku tidak akan pergi besok. Setelah ragu-ragu sejenak, Yang Xianyu berkata. Itu tidak perlu. Kamu harus datang. Masalah antara kamu dan Tang Xiu sudah dianggap selesai. Aku tahu dia bukan orang yang picik dan berpikiran sempit, jadi dia tidak akan keberatan. Bab 231, diragukan. Musim panas, pagi-pagi sekali. Gelombang panas masih melanda seluruh dunia seolah-olah terbangun bersama dengan tirai malam yang berlalu. Setelah sarapan, Tang Xiu bergegas ke rumah sakit medis Tiongkok Star City. Kamu akhirnya datang, Tang Xiu. Dengan ekspresi cerah di wajahnya, Li Hongji berdiri di luar gedung utama rumah sakit medis Tiongkok Star City. Di sampingnya ada beberapa pemimpin penting rumah sakit saat ia memimpin untuk menyambut Tang Xiu. Kurasa sekarang belum jam 8 pagi. Aku tidak datang terlambat, kan? Tang Xiu tersenyum. Li Hongji menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu tidak terlambat. Hanya aku yang tidak sabar. Ayo jalan. Aku akan mengantarmu ke ruang konsultasi untuk kamu periksa. Jika ada yang tidak sesuai dengan keinginanmu, aku akan menyuruh seseorang untuk menggantinya. Baiklah, jawab Tang Xiu. Presiden Li, saya datang untuk memberikan layanan medis di klinik, bukan untuk memeriksa pekerjaan. Jadi, Anda dapat membiarkan para pemimpin ini mengurus pekerjaan mereka sendiri.
Li Hongji telah bertemu Tang Xiu beberapa kali, dan dia tahu bahwa Tang Xiu tidak suka pamer dan menjadi pusat perhatian. Sambil tersenyum, dia kemudian menyuruh para pemimpin lainnya untuk pergi dan membawa Tang Xiu sendiri ke ruang konsultasi untuk melihatnya. Tempat ini bagus. Namun, aku butuh bantuanmu untuk mengatur staf medis untuk membantuku secara langsung jika ada sesuatu yang kubutuhkan. Setelah melihat ruang konsultasi, Tang Xiu mengangguk dan berkata, "Saya akan membantu Anda secara pribadi. Jadi saya bisa belajar sambil mengikuti Anda," kata Li Hongji sambil tersenyum. "Tidak bisa. Anda adalah presiden rumah sakit medis Tiongkok yang terhormat. Jika Anda menjadi tunggangan saya dan berita itu menyebar, itu akan menimbulkan kegaduhan, bukan? Tolong segera atur," kata Tang Xiu dengan nada bercanda. Sambil ragu-ragu, Li Hongji mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kamu tunggu di sini sebentar. Pelayanan di rumah sakit akan dimulai pukul 8.30. Aku akan mengatur seseorang untuk datang ke sini sekarang." "Terima kasih." Tang Xiu pergi ke meja pemeriksaan dan duduk di sampingnya. Ia melihat stetoskop dan peralatan medis lain yang diletakkan di atasnya, lalu meletakkan semuanya langsung ke dalam laci. Ia tidak menggunakan peralatan medis barat dan tidak membutuhkannya. Praktisi medis tradisional Tiongkok memberikan perhatian khusus pada pengamatan ketat dari kata-kata dan penampilan pasien dan mendiagnosis penyakit melalui pemeriksaan denyut nadi untuk melacak kondisi mereka. Beberapa menit kemudian, Li Hongji datang ke ruang konsultasi bersama seorang wanita parubaya yang masih terlihat sedikit menarik. Wanita parubaya itu mengenakan jas putih dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku. Penampilannya seperti seorang dokter terkenal. "Tang Xiu, aku sudah menemukan seseorang untuk membantumu. Namanya Sun Wanjing, seorang dokter yang sangat terampil di rumah sakit medis Tiongkok kami. Dia juga sangat ahli dalam bahan-bahan obat serta keterampilan medis. Aku sudah memerintahkannya untuk membantumu saat kau memberikan konsultasi kepada pasien. Jika kau memiliki sesuatu yang kau butuhkan, katakan padanya, dia pasti akan segera melakukannya," kata Li Hongji sambil tersenyum. Tang Xiu mengangguk. "Bagus sekali. Baiklah, sekarang kamu bisa mengerjakan pekerjaanmu." Sun Wanjing mengerutkan kening. Setelah melihat penampilan Tang Xiu, dia merasa itu sangat tidak masuk akal. Dan sekarang, setelah mendengar Tang Xiu berbicara kepada presiden dengan cara seperti itu, dia tiba-tiba tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Presiden, jangan pergi dulu, ya? Apakah Anda bercanda dengan saya? Anda ingin saya menghentikan pekerjaan saya untuk melakukan pekerjaan lain-lain untuk anak laki-laki ini?" Ekspresi Li Hongji sedikit berubah saat dia menjawab dengan tegas dengan suara rendah. "Diam. Tang Xiu adalah seorang dokter medis Tiongkok dengan keterampilan luar biasa yang saya pekerjakan sendiri. Tugasmu adalah mengikuti tugas yang diberikan oleh rumah sakit kepadamu. Jika kamu tidak dapat melakukannya, beritahu aku sekarang dan aku akan mengambilnya kembali." Sun Wanjing berkata dengan enggan. "Presiden, saya dapat mematuhi perintah Anda dengan tegas. Namun, Anda ingin saya melakukan berbagai pekerjaan di sini untuk seorang pemuda, bukankah ini sama saja dengan membuang-buang waktu saya? Dia masih sangat muda, bahkan jika dia belajar dari seorang guru terkenal dan telah diajari oleh seorang dokter pengobatan Tiongkok Grandmaster yang sangat terampil, dia tidak mungkin mempelajari banyak hal dalam waktu yang sesingkat itu, bukan? Jangan menatapku seperti itu, Anda tahu bahwa saya mengatakan yang sebenarnya." Li Hongji menatap Sun Wanjing dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Kemudian, dia segera menatap Tang Xiu dengan senyum malu. "Tang Xiu, aku tahu kamu berhati besar, jadi kamu tidak boleh menganggap remeh ucapannya. Wanita ini hanya tahu cara menilai seseorang dari penampilannya. Lupakan saja. Aku akan membawanya kembali dan memberimu dokter hebat lainnya." Tang Xiu sendiri tidak puas dengan Sun Wanjing. Wanita ini seharusnya memiliki beberapa kemampuan juga, kalau tidak, dia pasti tidak akan berani menentang presiden. Namun, dia hanya membutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan lain-lain, seseorang yang akan melaksanakan perintahnya tanpa syarat. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, gantikan dia dengan orang lain. Orang ini picik, dia juga tidak akan bisa dipercayakan dengan pekerjaan dengan tanggung jawab yang berat. Aku di sini untuk memberikan layanan medis, bukan untuk membuat masalah." Wajah Sun Wanjing berubah drastis.
Dia melotot marah ke arah Tang Xiu dan memarahi. Apa katamu? Kaulah yang picik dan tidak bisa menerima pekerjaan dengan tanggung jawab besar. Kau masih muda, tetapi sebenarnya sangat sombong dan mendominasi. Presiden kita sangat sopan padamu karena presiden kita lembut dan ramah. Li Hongji menatap Sun Wanjing dengan ekspresi bodoh. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sun Wanjing, yang biasanya antusias dan pandai bergaul, bisa berubah menjadi kerasukan hari ini. Setiap kalimat yang diucapkannya membuatnya sedikit lebih marah. Dia sendiri memperlakukan Tang Xiu dengan sopan, tetapi dia bahkan tidak tahu apa masalahnya. Sun Wanjing, jika kamu tidak ingin diskors, diam saja. Tidak peduli apa yang kamu lakukan hari ini, jika kamu berani menyinggung Tang Xiu, itu sama saja dengan menyinggungku. Aku ingat dengan jelas bahwa aku telah mengatakan kepadamu bahwa aku telah berusaha keras untuk mengundang Tang Xiu, baru kemudian Dokter Grandmaster Medis Tiongkok ini setuju untuk datang ke sini. Dan aku lupa memberitahumu satu hal. Bahkan keterampilan medisku jauh lebih rendah daripadanya. Apa? Tidak mungkin. Sun Wanjing terkejut. Ia menatap Li Hongji dan Tang Xiu dengan tidak percaya. Namun, ia mencibir sambil melirik Tang Xiu dengan jijik, sebelum berbalik dan meninggalkan ruang konsultasi. Hari ini suasana hatinya sedang tidak baik. Ibu mertuanya yang baik hati tiba-tiba ditemukan mengidap kanker hati stadium sedang, sel kankernya bahkan sudah menyebar. Mustahil untuk menghilangkannya sepenuhnya. Rekannya yang memeriksa ibu mertuanya mengatakan bahwa mungkin ia hanya punya waktu 6 bulan hingga 1 tahun lagi. Oleh karena itu, dia benar-benar membenci dirinya sendiri karena memiliki keterampilan medis yang buruk, tidak berdaya menghadapi kanker hati ibu mertuanya. Dia juga membenci para dokter yang tidak benar-benar terpelajar dan berbakat tetapi benar-benar mengenakan pakaian jas putih. Usia Tang Xiu, kemungkinan baru berusia awal 20-an. Dan dia tidak percaya bahwa Tang Xiu adalah seorang dokter medis Tiongkok yang sangat terampil, apalagi bahwa dia jauh lebih terampil daripada presiden. Menurutnya, alasan mengapa presiden mencoba menyanjungnya pasti karena alasan lain. Dia hanya seorang dokter. Tetapi dia tidak perlu menjilat seorang pria muda yang tidak memiliki bakat dan pengetahuan nyata. Melihat punggung Sun Wanjing, Li Hongji hanya bisa tersenyum kecut dalam hati. Setelah menatap Tang Xiu dengan pandangan meminta maaf, dia melangkah keluar dari ruang konsultasi. Begitu dia keluar, dia segera menyusul Sun Wanjing. Dia memanggilnya dan memarahi. Ada apa denganmu hari ini? Karena aku biasanya menyukaimu, aku berharap kamu bisa membantu Tang Xiu dan mempelajari sejumlah teknik pengobatan yang ampuh darinya. Tapi kamu malah merusak hal yang baik itu. Sun Wanjing tidak berani membantahnya, tetapi tetap saja, dia menjawab. Presiden, jangan bercanda denganku. Jika pemuda itu benar-benar ahli, mengapa dia membutuhkan bantuanku? Li Hongji sangat marah dan berteriak. Diam! Menurutmu, dengan karakterku, apakah aku harus berusaha keras untuk menyiapkan ruang konsultasi baginya untuk memberikan layanan medis di rumah sakit kita jika dia tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mendalam? Jika keterampilan medisnya tidak begitu bagus, apakah aku akan berusaha bersikap sopan kepadanya dan melakukan yang terbaik untuk mengaturnya? Aku dulu berpikir bahwa kamu pintar dan pandai dalam interaksi sosial, tetapi apa yang terjadi padamu hari ini? Jadi, kamu tidak bercanda denganku? Dia, Sun Wanjing bingung. Li Hongji menjawab dengan nada yang dalam. Apakah kamu ingat seorang wanita bermargamu yang pernah datang ke rumah sakit kita untuk mengobati penyakit aneh putrinya? Sun Wanjing mengangguk. Saya sudah mendengar tentangnya. Bahkan Anda sendiri tidak berhasil mengobati penyakit gadis kecil itu. Wanita bermargamu itu membawa serta putrinya, berlarian ke seluruh negeri, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan penyakit aneh putrinya. Presiden, mengapa Anda tiba-tiba menyinggung masalah ini? Li Hongji mencibir. Benar sekali. Wanita bermargamu itu telah mendatangi ratusan ribu dokter dari semua rumah sakit besar, bahkan rumah sakit kedokteran Tiongkok dan rumah sakit kedokteran Barat. Tidak seorang pun dapat menyembuhkan penyakit aneh putrinya, tetapi Tang Xiu berhasil. Sekarang dia sudah sembuh. Benarkah? Kau tidak berpura-pura? Tanggapan pertama Sun Wanjing adalah bahwa Li Hongji berbohong. Bersambung ke episode 57.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.